Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah oleh Allah dalam belajar. Oke. Kali ini TIK sudah mulai ya, pertemuan keempat. Kita masih membahas pembelajaran bab 2 kemarin. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran TIK kali ini dapat bermanfaat bagi kalian, menjadi sebuah ilmu pengetahuan ya. Al-Fatihah. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita mulai. Alhamdulillah kemarin sudah kalian catat ya, fungsi-fungsinya apa aja, penjelasan dari Mister sudah kalian catat. Nah, lanjut lagi, kalian buka lagi catatannya, kita lanjut. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas yang ini ya. Nah, beberapa ada yang bertanya nih, yang ini gimana Mister, sebelah kanan? Oke. TIFF ini ya merupakan sebuah tipe file gambar ya. Tipe file gambar. Itu TIFF. Nah, tipe TIFF itu adalah tipe file gambar. Nah, kalau JPG gimana Mister, JPG? Nah, JPG sama, merupakan sebuah tipe file gambar juga. Nah, kadang-kadang apa bedanya ya? Bedanya adalah di dimensi, besar, ukuran, dan ketajaman dari gambar ya. Jadi ibarat gini, seperti mobil. Kalau kita bahas mobil, kalian tahu mobil itu rodanya 4 ya. Begitu bisa dinaiki, ditumpangi. Tapi mobil sendiri juga punya jenis. Truk, mobil truk ada, mobil jemputan ada, mobil pribadi ada, dan mobil itu banyak jenisnya, sama seperti gambar. Tergantung kalian ingin menggunakan untuk apa. Nah, itu yang penting. Jadi tipe file itu digunakan sesuai dengan kebutuhannya ya. Seperti tadi yang Mister bilang, mobil juga ada banyak tipe dan jenisnya. Ada mobil balap, ada mobil traveling. Nah, semuanya tergantung dari kegunaannya, seperti itu. Lanjut, BMP. Nah, BMP ini hampir sama seperti GIF modelannya ya, seperti GIF. Nah, GIF ini gambar ya, gambar tapi gambar yang bergerak ya. Gambar yang bergerak. Nah, PNG juga sama, gambar. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa yang di atas ini adalah format gambar. Oke, paham anak-anak semuanya ya. Berikut lanjut bawahnya. PSD. Ini adalah Photoshop. AI adalah Adobe Illustrator ya. Tadi PSD itu dia adalah Photoshop ya. Dia ada format Photoshop untuk mengedit foto. Nah, sama kalau AI, nah AI juga sama dia. AI itu juga Adobe Illustrator ya. Fungsinya untuk mengedit juga gambar. Nah, jadi tadi PSD itu adalah untuk format Photoshop, dan AI adalah Adobe Illustrator. Dan sedangkan IPS ini adalah Encapsulated PostScript ya. Jadi IPS ini adalah Encapsulated PostScript ya, yang berfungsi ya. PSD, kemudian AI, kemudian IPS, dia adalah sebuah format untuk mengedit sebuah foto ya.
mereka sama fungsinya mengedit foto ya, terutama di komputer ya, untuk mengedit foto di komputer. Nah ya, sedangkan kalau ini nih ya, PDF seperti tadi ini doc ya, ini sama nih ya seperti sebelumnya nih ya, sama seperti sebelumnya, doc juga sama ya. Nah SLS juga sama, dan PPT juga sama ya, jadi mereka dokumen ya. Bedanya kalau PDF itu dokumennya berbentuk sebuah tulisan, sedangkan kalau doc juga sama berbentuk dengan tulisan, hanya beda di format, yang dimana kalau PDF itu dia sudah hampir kayak di packing ya, udah nggak bisa diubah-ubah lagi, udah dikunci. Kalau di doc itu masih bisa dikunci, masih bisa diedit-edit. Kalau SLS dia adalah dokumen yang berupa sebuah angka seperti pembuatan raport, pembuatan jurnal dan lain-lainnya. Kemudian PPT yang ini ya, seperti untuk melakukan presentasi seperti ini ya, bagus untuk menjelaskan atau memaparkan sebuah ilmu dalam bentuk PowerPoint. Oke, jadi tadi salah satu penjelasan dari tipe-tipe file ini di kanan ya. Kalau masih kurang jelas bisa kalian mundurin, kalian putar ulang. Maaf, suara Mister lagi banyak badan. Oke, lanjut. Nah sekarang ya, setelah kita kemarin belajar ya, tiga ini adalah sebuah tempat penyimpanan file ya, ada hard disk, flash disk, dan memory card, yang dimana penyimpanan file tersebut secara real atau secara langsung ya, dimana kalian bisa melihat barangnya, dimana kalian bisa merasakan bentuknya ya, seperti itu, langsung real time ya. Nah apakah ada penyimpanan data secara online? Nah ada gak tuh ya? Jadi dimana kalau online itu kita nggak bisa melihat bentuk tempat penyimpanan datanya, kita nggak tahu di mana dia menyimpannya, kita nggak tahu bagaimana cara mereka menyimpannya, kita nggak tahu kan ya. Dan juga penyimpanan data secara online bisa dibilang tuh seperti, nah ada ketiga platform ini ya, ada Instagram, ada Facebook, YouTube. Nah mereka itu menyimpan ya, ketika kalian upload foto ya, upload foto di Instagram atau kalian upload foto di Facebook, itu kalian nggak tahu kan di mana Instagram atau Facebook itu menaruh foto kalian di mana. Nah itu tempat penyimpanan data secara online, di mana tadi ya kalau kita pelajari, kalau secara langsung kan berarti ini nih, ada hard disk, flash disk, memory card, dan masih banyak lagi lainnya secara langsung. Dan secara online, nah mereka menyimpan data ini ya, bisa misalnya di server ya, di server. Jadi Instagram sama Facebook misal nih, mereka punya server di negara New Zealand ya. Walaupun kalian orang Indonesia, data kalian masuk semua ke di negara New Zealand itu. Nah jadi secara online itu mereka bisa menaruh di mana saja, walaupun posisi kalian ada di Indonesia, belum tentu servernya juga ada di Indonesia. Nah itu dia. Namun enaknya adalah dimana kalian itu bisa menyimpan data secara online, itu kan bisa mengambil dan membackup data, yang dimana takutnya kalau sampaikan penyimpanan data secara langsung kayak tadi nih, kayak flash disk, hard disk, kalau sampaikan ada kehilangan atau ke format lah atau hilang, itu nggak ada pembackupannya. Kalau secara online itu ada backupannya. Enaknya kayak gitu online. Seperti YouTube, di mana servernya. Jadi mereka menyimpan data itu tergantung di mana server mereka menyimpan. Jadi penyimpanan data itu udah banyak. Ada secara langsung, ada secara online. Kalau online itu menggunakan server, dan server itu tergantung dari platform. Platform itu ini nih ya, kayak Facebook itu platform, Instagram platform, YouTube platform ya, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, berikutnya kita lanjut belajar tentang bit dan byte.
Jadi kalau dalam bit dan byte ya, dalam ilmu elektronika itu, dalam dunia digital, penyimpanan atau kecepatan transfer data itu memiliki perhitungan dan beda dengan jenisnya ya. Kalau bit, nah kita bahas dulu dari bit ya. Bit ini ya digunakan untuk pada transfer data atau kecepatan akses internet yang disering-sering disebut dengan 2 Mbps, 10 Mbps, 42 Mbps. Nah, itu ada namanya bit. Misal kalau kalian punya internet di rumah, itu ada sebelumnya dijelaskan pemasangannya. Misalnya kalian ingin masang internet itu kecepatannya 10 Mbps atau 20 Mbps. Nah, itu adalah megabit per second. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu adalah penyebutan kecepatan transfer dalam dunia digital elektronik, itu adalah tadi bit ya. Ya, itu dia. Kemudian untuk byte. Nah, sekarang untuk byte. Jadi byte itu untuk apa? Media penyimpanan. Seperti tadi tuh ada hard disk atau flash disk atau micro SD, hard disk eksternal dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita sudah membahas tentang media penyimpanan, itu ada kaitannya dengan byte, GB ya. Datanya berapa gigabyte? Nah, itu. Jadi GB itu adalah gigabyte ya, gigabyte. Jadi itu adalah salah satu sebutan atau sebutan dari penyimpanan digital dalam ilmu dunia elektronika. Jadi kalau seandainya kalian dengan teman kalian sudah membahas nih, wah datanya gede banget nih ya. Kalau misalkan udah bahas data itu sudah atau datanya besar banget itu, nah itu berarti apa? Byte. Misalnya kita download game nih, game kalian besar, misalnya ukurannya 800 MB. Nah MB itu adalah megabyte. Nah itu ya ukuran data. Oke, kalian udah tahu sekarang ya. Untuk penyimpanan makanya byte, ya. Untuk kecepatan transfer atau downloadnya, downloadnya lama nih ya, downloadnya cuma 1 megabyte. Nah itu apa? Berarti bit itu adalah kecepatan transfer ya. Nah coba kalian catat, dibandingkan tuh bit sama byte itu apa. Oke. Kalian bisa nyatet dari sini nih. Nah ini nih, kalau hitungan, kalau bit ini ada megabyte, gigabyte ya, terabyte. Jadi kalau kalian ini adalah salah satu, kalian catat ya, hitungan dalam byte. Nah oke. Jadi besaran byte ya, biasanya juga digunakan oleh dalam kapasitas RAM ya. Jadi di RAM ini fungsinya, kalau tadi ya, kalau yang ini nih, tempat penyimpanan file ini, dia ada tempat penyimpanan data secara permanen ya. Dimana permanennya itu kalau kalian matikan komputernya atau kalian cabut, data itu nggak bakal hilang ya. Itu, ini adalah tempat penyimpanan data permanen. Sedangkan kalau ini adalah RAM ya, random access memory. Nah itu ada tempat penyimpanan data pengerjaan di komputer atau sistem di laptop kita, disimpan sementara ya. Dia bersifat sementara. Misalkan lagi membuka Word, nah Word-nya itu kegiatannya itu disimpan sementara di namanya RAM ini ya, disimpan di RAM ini. Jadi kalau tadi ya, tadi misalnya saya tahu itu dia bersifat permanen, yang dimana kalau komputer dimatiin atau penyimpanan filenya itu kita ambil, kita cabut, dia nggak bakal hilang ya datanya. Sedangkan kalau RAM ini, dia kalau kita cabut ya, kita matikan komputernya, dia akan hilang karena sifatnya hanya sementara, membantu ya sistem dalam membuka file dan juga membantu hard disk atau penyimpanan data itu dalam membaca. Nah itu fungsi dari RAM.
Nah, RAM juga nggak hanya di komputer, nggak cuma hanya juga di laptop, di HP juga sama. Pokoknya yang sekiranya sistem itu sekiranya perangkat itu memiliki sistem dan sistem itu membutuhkan data, pasti ada namanya RAM di situ. Ya, seperti ibaratnya ya kita lagi berpikir. Nah, kita ketika berpikir prosesnya itu lagi ya lagi berjalan seperti RAM sementara dulu, kemudian dari habis kita berpikir disimpan ke dalam ingatan kita. Nah, itu. Berikut adalah folder ya. Folder ini adalah suatu program komputer ya yang berguna untuk menyimpan berbagai macam file. Seperti tadi ya. Kita sudah punya file bentuknya PPT, berbentuk kemudian doc, berbentuk PDF, berbentuk MP3 dan lain-lain. Kalian itu apa? Kalian mengkelompokkannya menurut jenis file itu sendiri ya. Jadi misal kayak kalian punya musik, nah kalian simpan file musik bentuk folder namanya musik. Bahkan kalian sudah pernah ya di kelas 5 kemarin kalian membuat folder untuk file pengerjaan TIK kalian ya, bener ya. Nah, itu salah bikin folder nama kalian, tugas TIK. Nah, itu jadi jenis filenya itu kalian masukin ke dalam folder itu adalah apa? File-file untuk tugas pelajaran TIK. Nah, itu adalah fungsi dari folder. Dia mengelompokkan jenis file atau fungsi dari file itu sendiri. Itu kalian bisa catat ya. Oke. Nah, apa fungsinya? Apa persamaannya dari ya folder ini dengan perpustakaan ya? Persamaannya ya, kalian bisa dengerin, kalian catat ya, Mister Dikte. Oke. Kalau folder ya, folder itu penyimpanannya data di komputer atau di laptop atau di handphone yang bersifat digital ya, yang dimana ketika kalian ingin mengelompokkan jenis file atau fungsi dari file, nah itu menggunakan folder. Sedangkan ya, yang tadi catat dulu nih yang folder. Sedangkan kalau di perpustakaan ini juga sama, ada folder juga. Yang membedakannya kalau di perpustakaan dia secara langsung, secara real time ya. Misal kalau kalian di perpustakaan lihat nih di rak ya, penyimpanan foldernya berbentuk rak, dimana rak itu ntar ditulis misalnya ilmu pengetahuan alam. Nah, di rak itu buku-bukunya isinya tentang ilmu pengetahuan alam dari atas sampai bawah. Nah, itu sama, bedanya cuma hanya bentuknya dan di mana tempatnya, itu yang membedakan. Bisa juga walaupun mereka mengelompokkan jenis-jenis, bisa aja juga mereka disimpan buku lain ya, sehingga mereka tercampur. Nah, itu tuh jangan sampai tercampur, harus dipisahkan sesuai dengan tempatnya ya. Itu juga kelemahannya ya. Nah, itu. Jadi tadi tuh kasih tahu ya perbedaan dari folder dan juga folder yang ada di perpustakaan ya. Tuh. Oke, sekian dari Mister. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa kalian pelajari kembali. Jangan lupa kalian dengerin ulang jika masih belum jelas. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.